Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang kepadanya. Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah. Malaikat kedua diperintah oleh Allah untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya. Malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga berubahlah wajahnya menjadi pucat pasi. Malaikat keempat mengambil semua dosanya, maka berubahlah dia menjadi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat 1, 2, dan 3 untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat dan cahaya di wajah sang hamba. Namun bagi malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin tersebut. Maka bersujudlah para malaikat kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau kembalikan?" Allah menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosanya setelah aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut. Dengan demikian, kelak dia yang sakit itu berangkat ke alam akhirat dan keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari sakit yang diderita. Pertama, secara medis sakit merupakan suatu peringatan, suatu warning mengenai tingkat kekuatan tubuh. Jika tubuh mengalami satu kondisi kemudian berakibat sakit, hal itu merupakan peringatan agar menghindari kondisi yang sama yang dapat menyebabkan sakit tersebut. Sakit juga memberi kesempatan kepada seseorang untuk beristirahat dan berkonsultasi dengan dokter
sehingga penyakit yang ada tidak menjadi lebih parah dan lebih sulit untuk diobati. Tak jarang sakit yang dialami mencegah seseorang agar tidak terkena penyakit yang lebih parah lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, sakit dapat menjadi penggugur dosa. Penyakit yang diderita seseorang hamba menjadi sebab diampuninya dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa setiap anggota badan. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban sholawatullah alaika. Sakit itu peringatan, tingkat kekuatan badan. Sakit itu peringatan, tingkat kekuatan badan. Tingkat kekuatan badan menjadi gugur dosanya, sebab sakit yang menimpa. Menjadi gugur dosanya, sebab sakit yang menimpa. Sebab sakit yang menimpa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang sakit akan mendapatkan pahala dan ditulis untuknya bermacam-macam kebaikan dan ditinggikan derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah tertusuk duri atau benda yang lebih kecil dari itu pada seseorang muslim, kecuali akan ditetapkan untuknya satu derajat dan dihapuskan untuknya satu kesalahan. Yang keempat, sakit dapat menjadikan jalan agar seseorang selalu ingat pada Allah. Dalam kondisi sakit, biasanya orang merasa benar-benar lemah, tidak berdaya, sehingga ia akan bersungguh-sungguh memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin telah ia lalaikan selama ini. Kepasrahan ini pula yang menuntunnya untuk bertaubat. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala sangat ditentukan oleh besarnya cobaan. Dan jika sekiranya Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji dan memberikan cobaan kepada mereka. Yang kelima, sakit bisa menjadi jalan seseorang untuk membersihkan penyakit batin. Kalau manusia itu tidak pernah mendapatkan cobaan dengan sakit dan pedih, ia akan menjadi manusia yang ujub dan takabur seperti Fir'aun. Hatinya menjadi kasar dan jiwanya beku. Oleh karena itu,
Musibah dalam bentuk apapun adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang disiramkan kepadanya dan akan membersihkan karatan jiwanya dan mensucikan badannya. Itulah obat dan penawar kehidupan yang diberikan oleh Allah untuk setiap orang yang beriman. Ketika ia menjadi bersih dan suci karena penyakitnya, maka martabatnya diangkat dan jiwanya dimuliakan, pahalanya pun berlimpah-limpah apabila penyakitnya menimpa dirinya itu diterimanya dengan sabar dan ridho. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Orang yang sakit dapat pahala, akan ditinggikan derajatnya. 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 Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah sakit yang keenam. Sakit mendorong seseorang untuk menjalani hidup lebih sehat, baik sehat secara jasmani maupun secara rohani. Sakit membuat orang itu tahu manfaat sehat. Tidak jarang orang yang merasakan nikmat justru ketika sakit. Begitu banyak nikmat Allah yang selama ini ia lalaikan dan tidak ia syukuri. Bagi orang yang banyak bersyukur dalam sakit, ia akan memperoleh nikmat. Yang nomor 7, secara sosial, sakit mengajarkan seseorang bagaimana merasakan penderitaan orang lain. Seperti puasa yang mendidik seorang muslim agar mengetahui bagaimana pedihnya rasa lapar dan dahaga yang dialami oleh kaum fakir dan miskin. Rasa sakit harusnya melahirkan kepekaan sosial yang lebih tinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa ternyata bermanfaat juga untuk menyembuhkan rematik. Dalam bahasa Arab, penyakit rematik disebut dengan istilah maradul muluk, yang berarti penyakitnya para raja. Disebut demikian karena biasanya para raja atau para penguasa terlalu banyak duduk, diam, dan beristirahat, tidak banyak bergerak atau berolahraga. Mereka juga banyak makan, minum, tidur, dan bersenang-senang. Akibatnya berat tubuh mereka bertambah, lemak yang mengendap semakin banyak, dan persendian menjadi kaku. Rematik merupakan salah satu gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan yang kemudian mempengaruhi kesehatan tulang. Gangguan itu disebabkan oleh terjadinya penumpukan asam urea di dalam darahnya yang semakin lama semakin mengkristal dan menghambat
peredaran darah. Selain itu, pengkristalan asam urea juga akan mengurangi kelenturan sendi. Pada gilirannya, keadaan itu menimbulkan rasa nyeri yang hebat pada tulang dan persendian. Selain itu, asam urea mungkin berkumpul pada rongga-rongga yang disebut dengan topi atau pada saluran kemih, sehingga menimbulkan nyeri kandung kemih atau bahkan menjadi penyebab batu ginjal. Puasa bermanfaat untuk menguatkan fungsi pencernaan, baik dalam tahapan digesti maupun sekresi lemak dan protein pada sel-sel tubuh, sehingga semua sel tubuh berfungsi dengan baik. Dengan demikian, tidak akan terjadi radang sendi rematik atau gangguan pencernaan dan gangguan sendi yang disebabkan oleh pengkristalan asam urea. Puasa juga mencegah terjadinya gangguan pada ginjal. Peningkatan kadar sodium dalam darah akan menghalangi penguapan garam kalsium. Sama halnya peningkatan kadar polin pada air kencing juga akan membantu kelancaran sekresi urin serta mengeluarkan kadar garam-garam urin di dalam tubuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adfatayya jiratal alami, ya والكرم manfaat puasa menguatkan pada fungsi-fungsi pencernaan sehingga tak terjadi gangguan pencernaan juga persendian sehingga tak terjadi gangguan pencernaan juga persendian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hati ada ruang kebahagiaan. Kuncinya adalah dengan menggeser kepentingan dari kepentingan diri ke kepentingan orang lain. Di dalam hati manusia ada ruang kebahagiaan, tetapi tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, sehingga tidak semua orang bisa merasakan hidup bahagia. Untuk bisa masuk ke ruang bahagia harus punya kuncinya. Untuk bisa masuk ke ruang bahagia harus bisa membukanya. Kuncinya adalah berjuang dan berkorban. Cara membukanya adalah dengan menggeser kepentingan, menggeser pikiran dari memikirkan kepentingan sendiri ke kepentingan orang lain, menggeser hati dari menyayangi diri sendiri ke menyayangi orang lain. Manusia lahir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Manusia hadir ke bumi untuk melengkapi kebahagiaan orang lain. Manusia diciptakan menjadi pemimpin untuk memimpin orang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Manusia bukan sekedar makhluk egois, tapi mestinya menjadi makhluk sosial. Kebahagiaannya terletak pada kebahagiaan orang lain. Nabi Adam alaihissalam tidak betah tinggal di surga, padahal di dalam surga segalanya serba ada, serba indah, serba tersedia dan mudah didapat. Mengapa Nabi Adam tidak betah? Karena Nabi Adam alaihissalam di surga tinggal sendiri, seorang diri, tidak bisa berbagi, tidak bisa memberikan yang terbaik pada orang lain. Akhirnya Allah ciptakan Hawa untuk mendampingi Nabi Adam alaihissalam di surga. Hawa adalah tempat curahan hati semua kebaikan Nabi Adam. Dengan kehadiran Hawa, Nabi Adam alaihissalam bisa memberikan segalanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Di hati ada ruang bahagia, tak semua orang masuk bisa. Di hati ada ruang bahagia, tak semua orang masuk bisa, sehingga tidak semua orang bisa hidup bahagia dan senang, sehingga tidak semua orang bisa hidup bahagia dan senang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan puasa Ramadan ini, jadilah orang yang sabar, orang yang teguh dalam berjuang, teguh dalam berusaha, dan beribadahlah dengan hati, berbicaralah dengan hati, bersihkan hati kita. Kenapa orang yang sedang bertengkar selalu menggunakan suara atau tutur kata yang keras dalam berkomunikasi, padahal sebenarnya mereka saling berhadapan? Jawabnya adalah karena jarak antara hati mereka saling berjauhan satu sama lain, sehingga mereka perlu berteriak agar suara mereka didengar, atau bahkan sampai mereka berkata-kata kotor dan jorok. Bukti lain, orang yang sedang saling mencintai, ketika berkomunikasi cukup dengan berbisik-bisik, bertutur kata yang halus dan indah, atau bahkan hanya saling pandang. Engkau tahu kenapa? Itu karena yang digunakan untuk mendengar adalah hati mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi bani Adam la mudghah, idza saluhatil mudghatu saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadatil mudghatu fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Jadikan hati kita hati yang sabar. Jadikan hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah, mengharap ridhonya Allah. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam berjuang, Allah akan membalasnya dengan pahala yang melimpah ruah. Nabi Nuh berdakwah,
selama 950 tahun hanya mampu mendapatkan mengimankan 80 orang saja. Karena kesabaran dan keteguhan dari hati beliau, maka Nabi Nuh dijuluki dengan julukan Ulul Azmi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, agama itu rahmat bagi alam semesta ini. Agama bukan sumber konflik. Jangan suka berdebat masalah agama. Agama itu luas dan luas sekali. Agama itu dalam dan dalam sekali. Ayat Allah itu ribuan. Orang biasa baru paham berapa. Hadis Rasul itu ratusan ribu. Orang biasa baru mengerti berapa. Kumpulan ayat dan hadis itu banyak sekali. Baru berapa jumlah yang sudah dipahami. Ayat dan hadis itu terhimpun di Arab. Baru berapa jumlah yang sudah masuk ke Indonesia. Yang paling indah, belajar agama itu untuk diamalkan. Yang paling indah, agama itu dimusyawarahkan. Pohon padi makin berisi, makin merunduk. Orang yang awam baru tahu sedikit tentang agama, baru hafal hadis satu saja, mereka sudah merasa paling benar, paling layak masuk surga, semuanya ke neraka. Orang yang paham agama, banyak mengerti tentang agama, mereka lemah lembut, rendah hati, penuh cinta dan kasih sayang. Mereka menghargai siapapun, menghindari pertengkaran, agar tetap menyatu hati dan tidak putus silaturahmi. Ada 7 orang buta melihat gajah. Karena tidak bisa melihat, mereka hanya meraba. Mereka tahu gajah dari apa yang diraba. Akhirnya mereka berdebat masalah gajah. Yang satu mengatakan gajah itu seperti kipas, padahal kupingnya. Gajah itu seperti pohon, padahal kakinya. Gajah itu seperti beduk, padahal perutnya. Gajah itu seperti cambuk, padahal ekornya. Gajah itu seperti tombak, padahal gadingnya. Orang normal bisa melihat dengan mata, tidak pernah bertengkar tentang bentuk gajah. Karena orang normal bisa melihat gajah secara normal. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban, 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 marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal Husaini. Agama adalah rahmat, janganlah suka berdebat. Agama luas sekali dan juga dalam sekali. Marhaban, 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 marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal Husaini.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi